Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Seorang anak dilahirkan ke dunia dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Anak adalah anugerah dan kebahagiaan bagi sepasang suami istri. Namun, tidak hanya orang tua saja yang memiliki kewajiban untuk memberikan cinta dan kasih kepada anak mereka, tetapi juga seorang anak memiliki kewajiban terhadap orang tua. Di antara kewajiban-kewajiban tersebut adalah pertama, taat kepada orang tua. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Dalam surat tersebut juga menyebutkan larangan anak untuk membentak keduanya. Pun di surat Luqman ayat 14, bahwa seorang anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung dan menyusuinya hingga berusia 2 tahun. Taat dan berbakti kepada orang tua, melakukan tindakan yang dapat membuat keduanya senang, bukan hanya sekadar menghormatinya saja. Bahkan ketika mereka bukan orang muslim, seorang anak tetap wajib berbakti selama masa hidupnya. Kewajiban yang kedua adalah segera datang ketika dipanggil. Ketika ayah atau ibu kita memanggil kita harus segera mendatangi mereka. Sebagai sebuah wujud mematuhi perintah dan menghormati orang tua. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kesibukan membuat kita lupa, bahkan malas jika datang saat dipanggil oleh orang tua kita. Tidak sedikit juga yang berkata ketika dipanggil, dan itu sangat dilarang oleh agama kita. Allah memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita, salah satunya dengan mendatangi mereka saat dipanggil meskipun kita sedang sibuk. Bahkan ketika kita sedang sholat sunat, kita wajib memenuhi panggilan orang tua. Kewajiban yang ketiga adalah menafkahi orang tua jika mampu. Orang tua kita semakin renta. Mereka sulit untuk bekerja dan menghasilkan uang di saat usia mereka telah renta. Disinilah kewajiban kita sebagai anak harus menafkahi orang tua apabila mampu. Firman Allah menjelaskan bahwa hendaknya seorang anak memberikan nafkah terlebih dahulu kepada orang tua mereka sebelum menafkahkan hartanya ke orang lain. Orang tua memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh anaknya jika memang si anak diberi kecukupan. Kendati orang tua mampu bekerja, sebaiknya seorang anak tetap memberikan sebagian dari penghasilannya untuk orang tua. Mengenai kewajiban anak kepada orang tua juga dijelaskan melalui hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, bahwasanya kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Yang keempat adalah merawat orang tua. Seiring bertambahnya usia orang tua kita yang renta dan mudah sakit-sakitan, seorang anak diwajibkan oleh merawat mereka yang sudah tidak mampu lagi merawat diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang tidak merawat kedua orang tuanya ketika sudah renta, termasuk orang-orang yang merugi dan tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Besar pahala yang akan didapatkan oleh anak-anak yang berbakti dengan sepenuh hati dan bersabar merawat kedua orang tua mereka. Kewajiban yang kelima adalah berbicara dengan santun dan lembut. Seorang anak mempunyai adab dalam berbicara kepada orang tua. Hindari berbicara dengan nada tinggi serta menyinggung bahkan menyakiti hati. Dengan membiasakan berbicara santun dan lembut, maka membuat seorang anak terbiasa bicara dengan baik. Namun kadang-kadang ketika kita merasa kesal, kecewa, dan marah, kadang-kadang juga membentak dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada orang tua kita. Maka ketika saat tidak sedang mood,
Hindari berbicara dengan orang tua, karena apa yang kita bicarakan dengan nada yang tinggi dan dengan emosi akan membuat orang tua kita sakit hati. Maka berbicara dengan santun bisa kita terapkan baik secara lisan atau menggunakan chat di dalam WhatsApp kita terhadap orang tua. Tanpa disadari, banyak anak-anak muda sekarang yang mengandalkan emosi ketika berbicara dengan orang tua, bahkan ketika bicara atau mengirim pesan di dalam WhatsApp. Jadi, selain menyenangkan hati orang tua, kita akan mendapatkan pahala ketika kita bisa mengendalikan emosi kita saat berbicara dengan orang tua. Yang keenam, menghindari sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua kita. Orang tua kita sudah mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak sedikit juga orang tua juga memberikan perlindungan yang sangat ketat karena saking inginnya mereka berusaha melindungi kita agar menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Kita berkewajiban untuk mematuhi perintah orang tua. Ketika orang tua kita tidak suka, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Bahkan dalam hadis juga disampaikan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Begitu juga dengan murkanya Allah tergantung dari murka orang tua. Yang ketujuh adalah mendoakan kebaikan dunia akhirat. Kewajiban anak adalah harus berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap wajib mendoakannya dalam kebaikan, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah menjaga nama baik, terutama ketika berinteraksi dengan dunia luar. Hindari membicarakan keburukan orang tua, menyebarkan aib keluarga, dan hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi kita sudah sering mendengarkan cerita-cerita nyata tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tua, maka kehidupannya akan berada dalam keberkahan dan dilimpahkan rizki serta selalu diberi keselamatan. Maka dari itu, beberapa kewajiban anak terhadap orang tua seharusnya dipenuhi dengan baik oleh anak-anak, terutama anak-anak sekarang yang mulai lalai dengan perintah-perintah orang tua, baik secara lisan ataupun secara sikap. Mari kita sayangi orang tua kita, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyayangi dan menghormati mereka. Nasrul minallah wa fadhul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.